dengan kakak-kakak tim gereja anak. Tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu menemani putra-putrinya gereja di rumah secara online. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita ini pahlawan? Kalau nggak tahu, Kak Sarah mau kasih tahu bahwa kita ini adalah pahlawan Kristus. Nah, biasanya seorang pahlawan sebelum berperang pasti dia akan menyiapkan alat-alatnya, senjata dan juga peluru. Nah, kita sebagai Laskar Kristus sebelum memulai ibadah tentunya kita juga perlu mempersiapkan Alkitab, buku tulis, pulpen, dan tentunya siapkan hati juga. Nah, selanjutnya adik-adik harus duduk juga dengan tertib supaya bisa mengikuti ibadah secara baik, benar, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Kak Sarah mau tanya, siapa yang masih ingat dia-dianya Cornerstone Kids? Ayo! Nah, jangan tunggu lama-lama. Sekarang Kak Sarah ngajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai yel-yel Cornerstone Kids. Yel-yelnya adalah nanti Kak Sarah teriak, Cornerstone Kids jawabnya yes, Cornerstone Kids jawabnya yes, Cornerstone Kids jawabnya yes, yes, sambil lompat. Oke, ikuti Kak Sarah ya. Cornerstone Kids yes, Cornerstone Kids yes, Cornerstone Kids yes, yes, yes. Oke, sekali lagi, lompat yang paling tinggi. Cornerstone Kids yes, Cornerstone Kids yes, Cornerstone Kids yes, yes, yes. Nah, karena kita sudah yel-yel, maka sekarang kita lanjutkan dengan doa angel prayer Bapa kami dan juga menghafal 10 perintah Allah. Angel Prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Tadi sudah berdoa, sudah angel prayer. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita menyiapkan hati kita minta roh sukacita dari Tuhan untuk kita bisa bersukacita dengan sungguh-sungguh. Oke? Tangan dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau berikan terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami roh sukacita, hati yang semangat untuk kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami boleh bersukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke Kak Abel, kita akan memuji Tuhan. Pasti ingat ya, saya dengan Kak Kristi dan Kak Abel. Oke, kita akan memberikan terbaik buat Tuhan kita. Semangat! Yes! Oke, kita akan berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya! Setiap hari
Tuhan ada bersama kita. Oh ya, sekarang Kak Kristi mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Kak Kristi punya, Kak Rin punya sahabat? Punya. Apa sih sahabat itu? Sahabat itu selalu ada bagi kita. Saat kita sedih, dia ada. Saat kita senang, dia ada. Saat kita sendiri, dia juga ada. Tapi ada loh satu sahabat yang sangat baik. Siapa ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak ya? Siapa yang tahu? Wah, Kak Kristi mau kasih tahu. Namanya Yesus. Kita ada lagu loh, ada lagunya loh, ada pujiannya. Ya Kak. Thank you.
kalian ikuti Kak Kristi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan hatinya mengucap syukur atas
semua sehat ya, karena kita anak Tuhan pasti sehat. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati kita ya. Jadi anak-anak, adik-adik, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yang tertib ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjaga, melindungi kami hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak membaca firman-Mu. Kami mau mendengarkan cerita tentang-Mu. Tuhan Yesus, tuntun kami, urapi kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, supaya kami bisa memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kak Yubi yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi dia, supaya apa yang dia sampaikan benar-benar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau tanya kepada adik-adik nih. Nah, kapan adik-adik mengucapkan terima kasih? Ya, dan kepada siapa adik-adik mengucapkan kata-kata tersebut? Ayo, kepada siapa? Ingat ya. Ya, mungkin ada yang menjawab, ya kepada papa, kepada mama, karena udah diberikan baju baru. Terus apa lagi? Udah diberikan makanan yang enak. Apalagi siapa? Kepada temannya, ya mungkin ya karena temannya ya udah baik, diberikan pinjaman mainan, atau kepada siapa saja adik-adik sudah pernah mengucapkan terima kasih. Ayo ingat ya. Ya, hari ini kakak akan mengajak adik-adik membaca dan mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta ya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ke-19. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Kita buka di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, adik-adik sudah buka semua, sudah dapat? Kakak bacain ya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, adik-adik, tahu nggak apa itu penyakit kusta? Ya, pasti
Ada sebagian yang udah tahu, mungkin sebagiannya udah pernah dengar ya. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sulit disembuhkan ya. Pada saat itu ya mereka pada saat Tuhan Yesus itu ya banyak orang yang mengalami sakit kusta. Pada masa itu orang-orang sangat takut bertemu dengan orang yang mengidap penyakit kusta. Ya, pada suatu waktu Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, memasuki suatu daerah ya, daerah namanya itu Samaria dan Galilea. Nah, sampai di situ Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta ya. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, ternyata mereka itu sudah pernah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Melihat itu, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke imam-imam, ya. Akhirnya si 10 orang kusta tadi mereka pergi untuk bertemu imam-imam. Nah, dalam perjalanan itu mereka merasa ada yang aneh dengan tubuh mereka. Tiba-tiba mereka merasa, aduh, kok lain ya, sakitku udah hilang gitu. Rupanya mereka telah sembuh. Ya, mereka sembuh. Ya, bagaimana rasanya kalau orang sudah sembuh dari sakit? Pasti bahagia sekali, senang ya. Kalau penyakitnya sudah disembuhkan, pasti bahagia ya adik-adik. Nah, tetapi ada satu orang tadi yang kita sudah baca, berasal dari Samaria. Langsung teringat bahwa kesembuhan yang dia peroleh itu karena Tuhan Yesus, ya. Dia sadar ya bahwa kesembuhan yang dia alami itu karena Tuhan Yesus, bukan karena siapa-siapa, ya. Karena itu dia berbalik, ya. Dia pulang kembali, dia menemui Tuhan Yesus. Aduh, aku sudah sembuh, ya. Aku mau bertemu Tuhan Yesus. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, ternyata dari ke-10 orang kusta tadi hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan, adik-adik. Nah, yang ke-9 kemana? Ya, yang ke-9 orang tidak datang lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka pergi, ya mereka lupa kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Ya. Jadi anak-anak, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, apapun yang kita alami, yang kita lalui, kita tetap percaya bahwa itu Tuhan Yesus yang mengerjakan semua. Ya, bukan karena kekuatan kita. Ya, jadi kita jangan sombong ya, kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi, mengapa ya kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Alasan mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Ada 2 poin yang kakak mau kasih tahu ya, 2 poin itu. Pertama, Tuhan Yesus sangat baik dan peduli kepada kita. Ya, itu kita buka ya, kembali tadi kita kembali ke Alkitab ayatnya yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Dia tidak seperti orang-orang yang
seperti pada zaman Tuhan Yesus itu yang takut bertemu orang kusta, terus apalagi ya kalau orang kustanya mendekat mereka marah, mereka musir, terus apalagi bahkan mereka melempar dengan batu, ya, karena mereka takut bertemu dengan orang kusta, takut nanti mereka ketularan, ya, makanya mereka nggak mau mendekat sama orang kusta, ya. Orang kusta itu sangat najis, ya, pada saat itu, ya, dianggap najis. Jadi mereka tidak boleh bersentuh atau berkomunikasi dengan orang-orang kusta. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat baik, Dia mengasihi ya orang kusta tadi. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik, Dia mempunyai hati yang belas kasihan, ya. Dia tidak menolak mereka, tetapi Dia mau menolong mereka, ya. Akhirnya Dia menyembuhkan orang kusta tadi. Tuhan Yesus itu sangat baik, adik-adik, ya. Dalam kehidupan adik-adik, ya, seperti saat ini kita mengalami kesulitan, ya. Ya, adik-adik sudah tahu pasti kesulitannya karena apa? Karena COVID-19, ya. Ya, sekarang orang nggak bisa keluar rumah, ya, orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas normal lagi seperti dulu, ya. Orang banyak yang mengalami kelaparan karena tidak memiliki pekerjaan. Tetapi Tuhan Yesus itu baik kepada kita, orang-orang yang berharap kepadanya, ya. Seperti sekarang ini adik-adik masih bisa makan di rumah, masih bisa menikmati makanan yang enak, ya, badannya masih sehat, terus pakaiannya masih bagus, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita tetap percaya kalau Tuhan itu tetap baik kepada kita, ya. Jadi itu alasan pertama tadi, Tuhan Yesus sangat baik dan peduli kepada kita. Nah, poin yang kedua, Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Nah, itu terdapat di ayat 17 dan 18. Yuk kita buka lagi. Kita lihat lagi ayat 17 dan 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Nah, Tuhan Yesus ternyata Dia itu senang kalau orang-orang itu bersyukur kepada Dia, ya, sehingga Dia bertanya, kemana yang orang 9 tadi itu, ya. Tuhan Yesus menginginkan agar kita mau bersyukur kepada Dia atas apa yang Dia berikan. Ternyata 9 orang tadi itu mereka tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Berarti mereka tidak bersyukur, ya. Mereka tidak kembali, mereka tidak bilang, "Tuhan, terima kasih karena saya sudah sembuh." Tidak, mereka pergi. Hanya 1 orang saja yang datang dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan menginginkan kita adik-adik semua berterima kasih atas berkat yang Dia berikan, ya. Contohnya adik-adik, ya, adik-adik punya makan yang enak, berterima kasihlah kepada Tuhan, ya. Tuhan titipkan orang tua kita yang baik supaya mereka bisa memberikan kita makanan yang sehat, pakaian yang baik, rumah yang bagus, ya. Kita bersyukur untuk semuanya. Nah, bagaimana ya cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, kita sudah diajarkan, ya, di sekolah, di gereja anak, ya, kita harus berdoa dan menyembah Tuhan, ya. Adik-adik semua, kalau bangun tidur pasti berdoa atau enggak? Atau langsung bangun langsung main aja, ya?
kecil, Kak Yubi, karena Kak Yubi belum bertobat ya, Kak Yubi hidup di dalam lingkungan yang tidak pernah diajarkan untuk berdoa ya. Kak Yubi itu nggak tahu caranya berdoa, berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Tetapi adik-adik bersyukur, adik-adik sudah diajarkan di gereja anak, di sekolah untuk selalu mengucap syukur, yaitu dengan berdoa dan menyembah Tuhan ya. Bangun pagi adik-adik berdoa dulu, menyembah Tuhan ya. Kita jangan langsung bermain, bangun pagi langsung wah mau bermain ya, cari temannya untuk bermain ya. Kita harus berdoa mengucap syukur, Tuhan terima kasih pagi hari ini Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Apalagi ya sebelum makan adik-adik harus berdoa dulu ya, jangan langsung makan ya. Kak Yubi juga dulu waktu masih kecil, kalau udah disiapin makanannya udah makan, nggak mau berdoa lagi ya. Jadi adik-adik harus berdoa sebelum makan, mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan. Apalagi ya, kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu kita harus serius, jangan main-main ya. Kalau kita menyembah Tuhan, kita sambil menyembah kita mengucap syukur kepada Tuhan sebenarnya ya. Jadi tak ada waktu kita menyembah Tuhan main-main ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan kita bersyukur kepada Tuhan ya. Sebelum tidur, kita mau tidur, kita mengucap syukur sama Tuhan, baru kita tidur. Nah, oke adik-adik, Tuhan sangat menginginkan kita untuk selalu bersyukur setiap waktu ya. Jadi tadi mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Apa yang pertama tadi, Tuhan Yesus sangat baik dan peduli kepada kita. Yang kedua apa? Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita belajar terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, hari ini kakak mau kasih PR buat adik ya, adik-adik semua untuk menghafal ayat. Ya, bisa dicatat dulu ayatnya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya, ingat ya adik-adik, ayat hafalannya harus dihafal. Oke. Kita sudah mendengarkan firman, tapi kita tidak lupa untuk berdoa. Oke, semua tutup Alkitabnya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan agar senantiasa kami selalu mengucap syukur kepadamu dan kami tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ternyata Kak Sarah sudah perhatikan dari tadi, dari awal kita ibadah, adik-adik duduk dengan tertib dan itu menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita akan doa syafaat. Shalom adik-adik yang baik. Shalom papa mama. Kita mau tutup ibadah kita ya. Kita berdoa sama-sama ya. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama Tuhan. Buat bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini, kami bersyukur Tuhan Yesus buat bangsa kami. Tuhan menjadikan bangsa kami Tuhan
beragam-ragam pulau dengan berbeda-beda suku, tapi Tuhan membuat semuanya Tuhan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan kebaikan Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan buat kemurahan Tuhan buat bangsa kami bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, Engkaulah mengampuni dosa-dosa bangsa kami ini Tuhan. Engkaulah mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, jauhkanlah dari bangsa kami ini kejahatan dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami dipelihara Tuhan, bangsa kami Tuhan masa depannya Tuhan berkati, dan pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang diberkati Tuhan. Hati pikirannya ada dalam kebaikan, kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang sedang mengalami Tuhan virus corona ini Tuhan. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakit mereka. Engkaulah Tuhan mengasihani mereka, dan kami percaya nama Tuhan Yesus bahwa pertolongan Tuhan ada buat mereka. Dan kami berdoa Tuhan buat para dokter, para perawat Tuhan yang berjuang Tuhan berapa bulan ini Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan yang baru, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan sampai selesai Tuhan berlalu corona ini. Tetap mereka Tuhan bersabar Tuhan merawat Tuhan mereka yang terbaring di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua Tuhan terjadi dalam kebaikan Tuhan, dan Tuhan membuat semuanya Tuhan proses pengobatannya itu Tuhan berjalan dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat Pulau Bali ini Tuhan, dan terima kasih Tuhan kami tinggal di Denpasar ini Tuhan. Tuhanlah memelihara kami di Denpasar ini. Tuhanlah memberkati kami di Denpasar ini. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan berdoa Tuhan buat Denpasar ini Tuhan, terang Tuhan yang ajaib menerangi Pulau Denpasar ini Tuhan, sehingga orang-orang Pulau Denpasar ini Tuhan, orang-orang Tuhan, mereka mengenal Tuhan siapa Tuhan yang benar. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang menciptakan semesta alam Tuhan, dan Engkau juru selamat Tuhan. Mereka datang menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu bekerja untuk Pulau Bali ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau melihat tetap Tuhan bahwa tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan mengubah segalanya Tuhan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan sanggup Tuhan memulihkan Pulau Bali ini Tuhan, dan kami percaya tetap Tuhan di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah online kami ini Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak, orang tua Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap Tuhan bawa Tuhan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan siapapun anak-anak yang mengikutinya Tuhan terberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tutup ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan mulai dari awal dan kini saatnya Tuhan kami tutup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kami sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang hebat dan luar biasa, kita sudah selesai doa syafaat, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tentunya kakak-kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti gereja anak secara online, dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menemani putra-putrinya mengikuti ibadah gereja anak walaupun secara online. Nah, Kak Sarah mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Ayat hafalannya di mana? Pertama Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan
Sampai jumpa.